Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Roni Kamponi, peserta CSN BRIN tahun 2022, gelombang 3 angkatan pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang learning journal atau pengalaman pembelajaran saya ketika mengikuti Lansar CSN BRIN tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang saya lakukan pada hari kedua pada hari Rabu 8 Juli 2022. Pada hari Rabu 8 Juli 2022, pembelajaran dilakukan secara sinkronus atau dilakukan dengan Zoom meeting. Materinya adalah pendalaman dan penguatan analisis isu kontemporer. Adapun materinya sama seperti hari pertama, yaitu Ibu Martira Putri MPD. Pada pembelajaran kali ini, sebelum kemudian masuk ke analisis isu kontemporer, Ibu Martira mengajak kepada para peserta untuk mereview apa yang dipelajari pada hari pertama atau apa yang didapatkan ketika membahas wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian setelah itu masuk ke review tugas. Jadi peserta CSN diberikan tugas yaitu membuat video learning journal. Kemudian tugas tersebut dianalisis bersama, kemudian diberi masukan bersama. Begitupun juga dengan tugas-tugas kelompok. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini yaitu tentang analisis isu kontemporer. Ada 3 hal utama yang dibahas. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, teknik analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, isu-isu strategis kontemporer. Nah, apa itu perubahan lingkungan strategis? Perubahan lingkungan strategis adalah perubahan yang terjadi di berbagai bidang, baik hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan. Perubahan ini itu tidak hanya kemudian di level individu, tapi kemudian bisa juga terjadi perubahan di level family, keluarga, community, society, dan di wilayah global atau di wilayah internasional. Nah, perubahan-perubahan ini itu akan memberikan dampak positif dan negatif. Yang mana dampak positif akan menaikkan daya saing bangsa, dan kemudian apabila mendapat dampak negatif, maka kemudian akan bisa dijadikan isu-isu kritikal yang harus dicari solusinya bersama-sama. Selanjutnya, hal yang dipelajari adalah teknik analisis isu. Pada teknik analisis isu ini, kemudian diperkenalkan tentang teknik-teknik analisis isu, mulai dari teknik USG, AKPL, dan kemudian juga analisis isu berupa mind mapping, fishbone, dan SWOT. Nah, selanjutnya, kemudian dijelaskan bagaimana kemudian seseorang bisa mengidentifikasi isu. Selain dibutuhkan kepekaan dan kepedulian, maka dibutuhkan juga kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini dibutuhkan untuk kemudian men-scan lingkungannya atau men-scan keadaan dari masing-masing warga negara tersebut. Nah, hasilnya adalah nanti akan bisa menemukan kesenjangan di antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang nyata terjadi. Nah, yang terakhir kemudian dibahas tentang isu strategis kontemporer. Di sini Ibu Martira kemudian menjelaskan berbagai isu strategis, mulai dari korupsi, narkoba, kemudian paham terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, kejahatan komunikasi massa, dan yang terakhir adalah COVID-19. Nah, kemudian pada bagian ini para peserta kemudian diminta pendapatnya tentang isu strategis tersebut. Nah, selain itu, para peserta juga dipersilahkan untuk membincangkan isu-isu yang terjadi di lingkungan mereka. Nah, yang terakhir adalah pemberitahuan tugas sebagian kelompok. Bu Martira di sini kemudian memberitahukan bahwa ada tugas yang harus diselesaikan dengan bagian kelompok masing-masing. Itu dari saya untuk learning journal hari ini. Terima kasih.